bisa pertama kali patuh kepada sosok tersebut. Nah, dalam hal ini adalah ibu. Halo teman-teman, berjumpa dengan aku di Anthrotalk pada episode seri pertama Etnografi Madura. Apa sih itu etnografi? Etnografi merupakan penggambaran tentang suatu suku bangsa. Ini identik dengan 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, teknologi, religi, kesenian, dan sistem organisasi sosial. Nah, di sini kita akan membahas spesifik tentang pengasuhan anak pada suku Madura. Pengasuhan merupakan interaksi antara orang tua dan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis serta transfer nilai dan budaya. Pengasuhan utama pada suatu keluarga dilakukan oleh ayah dan ibu. Dalam konteks wilayah pedesaan di Madura, pola tempat tinggal di antara anggota keluarga extended family saling berdekatan. Dan masyarakat Madura menerapkan matrilokalitas dalam pola tempat tinggalnya. Cara sosialisasi dalam proses pengasuhan pada setiap kebudayaan itu berbeda-beda, termasuk di Madura. Nah, mengenai perbedaan pengasuhan dan dampaknya antar kebudayaan itu pernah diteliti oleh Margaret Mead di Samoa. Jadi dia ingin mengetahui apakah remaja ketika pada masa pubertas itu mengalami gejolak emosi. Nah, ternyata remaja di Samoa itu tidak mengalami yang namanya gejolak emosi atau stres ala remaja gitu. Karena semasa anak-anak mereka itu dididik secara natural gitu. Mereka tidak didikte untuk ini itu oleh orang tua atau keluarga mereka. Jadi ada teladan langsung dari kakak-kakaknya dan juga mereka diajari langsung terjun ke lapangan gitu untuk belajar ini itu di kebudayaan mereka. Oleh karena itu, remaja di Amerika Serikat berbeda dengan remaja di Samoa. Kembali ke Madura, keberhasilan pengaruh pengasuhan itu tidak terlepas dari yang namanya kepatuhan. Nah, di Madura sendiri mereka menganut hierarki kepatuhan Bu, Pak, Bebu, Guru, Rato, yaitu ibu, bapak, tokoh masyarakat atau seseorang yang dihormati, kemudian ada guru, dan selanjutnya adalah pemerintah. Nah, makna dari kepatuhan ini adalah tentang prioritas kepatuhan atau bagaimana seorang anak itu bisa pertama kali patuh kepada sosok tersebut. Dalam hal ini adalah ibu. Nah, mengingat hierarki kepatuhan tadi, masyarakat Madura itu memang sangat menyukai atau menghargai namanya ketertiban, tertib aturan, dan terstruktur. Cara orang tua menyosialisasikan anak tentang keteraturan dan tertib aturan itu melalui pola tanian lanjang itu. Nah, karena di tanian lanjang itu terdiri dari banyak anggota keluarga ya, sehingga ada pembagian hak dan kewajiban di situ. Anggota keluarga yang paling banyak berperan dalam pengasuhan adalah perempuan, karena perempuan berada di peran domestik. Sedangkan kalau laki-laki bagi masyarakat Madura yaitu sebagai pencari nafkah, sehingga lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan banyak dari ayah-ayah itu yang merantau ke luar pulau, bahkan juga ke luar negeri. Nah, di samping itu ada juga ibu-ibu yang merantau ke luar negeri sebagai TKW. Nah, karena menjadi TKW itu membutuhkan waktu yang lama, maka anak-anak yang ditinggal di Madura itu membutuhkan ibu pengganti. Ibu pengganti di sini diambil dari bibi atau nenek. Namun karena bibi itu mempunyai keluarga sendiri, akhirnya ya pengasuhan oleh bibi itu tidak terlalu intens. Nah, oleh karena itu neneklah yang akhirnya banyak berperan sebagai ibu pengganti bagi seorang anak yang ditinggal kerja oleh ibunya. Pada masa pendidikan, pendidikan pertama seorang anak yaitu melalui madrasah. Hampir semua anak-anak di Madura itu pasti mengalami atau menempuh pendidikan di madrasah. Setidaknya pada usia sudah membaca gitu ya, sekitar 5 tahunan. Nah, oleh karena itu, nilai atau ajaran norma yang diterima oleh anak pertama kali adalah ajaran Islam, akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh para ustadz di madrasah mereka. Nah, selain itu, norma yang diajarkan juga
sopan santun, baik di madrasah ataupun di lingkungan rumah. Termasuk soal berbahasa. Nah, di madrasah itu anak-anak akan diajarkan tentang bagaimana penggunaan tingkatan bahasa. Walaupun demikian, di rumah anak-anak itu tidak selalu berbahasa engkipunten atau bahasa tingkat tinggi kepada orang tuanya dengan alasan karena sudah akrab. Itu sehingga menggunakan bahasa enje iya pun tidak apa-apa. Namun ada juga keluarga yang menerapkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkatan bahasa. Ini umumnya ditemukan pada keluarga yang berlatar belakang pondok pesantren atau memiliki nilai-nilai agama yang kental. Dalam berinteraksi sosial, masyarakat Madura sangat menghargai namanya keterampilan berkomunikasi, sehingga seorang anak pasti akan diajarkan orang tua untuk pandai bergaul. Bahkan ada ungkapan yang ditujukan kepada orang yang tidak fleksibel atau tidak lentur dalam berkomunikasi. Akan tasaar gerana, yang artinya seperti ijo aren kerasnya. Nah, selanjutnya mengenai tipe pengasuhan. Menurut Diana Baumrind, terdapat 4 jenis tipe pengasuhan. Yang pertama adalah pengasuhan otoriter. Nah, pengasuhan otoriter ini menekankan aturan yang ketat, kontrol dari orang tua. Anak tidak punya kebebasan untuk menentukan keputusannya sendiri. Semua harus bergantung pada orang tua. Nah, selanjutnya adalah pengasuhan otoritatif atau demokratis. Nah, di sini orang tua menyediakan ruang diskusi bagi anak. Orang tua itu memandu anak mana sih yang baik ini itu dengan disertai penalaran dan alasan-alasan yang logis sehingga anak itu cenderung lebih komunikatif. Orang tua tidak serta-merta menjudge anak gitu ketika melakukan kesalahan. Jadi orientasinya adalah mendidik. Sedangkan kalau otoriter tadi itu lebih ke punishment itu. Nah, pengasuhan yang selanjutnya yaitu pengasuhan permisif. Nah, ini merupakan kebalikan dari otoriter. Permisif ini benar-benar kayak memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan keputusan. Tapi ini bukan berarti orang tua lepas tangan ya. Orang tua tetap memberikan panduan dan pengawasan kepada anak. Tapi memang sebagian besar keputusan dalam hidup anak ya ditentukan oleh si anak itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pengasuhan neglectful atau abai. Nah, di sini orang tua sama sekali tidak mengontrol, tidak memandu, tidak memberikan arahan apapun kepada anak. Anak dibiarkan jalan sendiri. Nah, akhirnya di sini akan tercipta jarak emosional antara tua dengan anak. Nah, dalam masyarakat Madura, ini berdasarkan penelitian berikut, ditemukan bahwa terdapat pengasuhan otoriter yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak usia dini. Nah, dalam hal ini subjek penelitiannya adalah anak SD. Nah, dampaknya dari otoriter ini, anak itu bukan lantas mematuhi orang tua ya, seperti yang diharapkan oleh orang tua dengan alasan otoriter itu akan membuat anak lebih patuh ya. Tapi ternyata nyatanya tidak. Itu anak-anak sering diam-diam melanggar dan masih juga membantah. Dan yang kedua ada juga pengasuhan yang menerapkan tipe otoritatif atau demokratis. Nah, di sini anak-anak cenderung lebih patuh pada orang tuanya. Karena dalam pengasuhan ini juga menjadi semacam peredam konflik gitu. Karena anak-anak sudah terbiasa untuk komunikatif. Sementara itu, pengasuhan oleh anggota keluarga non-keluarga inti, yaitu nenek, pada kasus ini yaitu ketika orang tua si anak itu sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Nah, nenek ini cenderung menerapkan pengasuhan permisif. Apa-apa itu dipenuhi oleh neneknya, karena tidak tega jika si anak ini yang masih kecil harus melakukan apa-apa sendiri. Nah, dampaknya adalah anak-anak menjadi manja dan kurang mandiri. Dan hal senada juga ditemukan oleh penelitian berikut ini. Kita dapat mengambil poin penting nih dari sifat masyarakat Madura, yaitu mereka menyukai sistem yang terstruktur. Seperti dari hierarki kepatuhan tadi, kemudian dari sistem tanian lanceng, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, dalam menyikapi keterstrukturan ini,
komunikatif adalah kuncinya. Oleh karena itu, tipe pengasuhan yang sebaiknya diterapkan oleh orang tua adalah pola pengasuhan otoritatif atau demokratis. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pengasuhan anak pada suku Madura. Kalau kalian pernah mengalami pengasuhan yang tipe mana nih? Dan pernah disosialisasikan tentang norma apa? Kemudian apa sih dampaknya bagi diri kalian sekarang ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Sekian dari aku, thanks for watching. Sampai jumpa di episode selanjutnya.